mewakili tentang silsilah. Itu harus dipahami betul. Silsilah ini ada dua. Ada silsilah ilmu atau ilmu. Ada silsilah darah. Tadi mengenai Buya Syekh Muhammad Rasulullah, itu silsilah ke-38 dari Rasulullah SAW. Itu adalah silsilah ilmu, bukan silsilah darah. Jangan ada berpikiran yang macam-macam. Buya kami itu keturunan Muhammad, bukan. Tapi adalah silsilah ilmu. Sanad dan yang sudah jelas. Ilmu ini dari mana? Dari Allah, dibawa oleh Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. Ini silsilah seperti ini. Dari Abu Bakar Siddiq terus sampai kepada Salman Al-Farisi, dan terus sampailah kepada tanah air kita, yaitu Syekh Sultan Muhammad Toha. Dari Syekh Sultan Muhammad Toha itu diteruskan kembali kepada Syekh Ibrahim Prabedigidi. Dari Syekh Ibrahim Prabedigidi terus turun lagi kepada Syekh Ibrahim Syekh Khotib dari Kerinci. Dari Syekh Khotib dari Kerinci terus diturunkan kepada Syekh Mulia dari Kerinci, lalu diturunkan kembali kepada Syekh Zainal Arifin dari Bengkulu, dan terus kepada Buya kita, yaitu Buya Syekh Muhammad Rahman. Ini ada silsilah. Silsilah apa? Silsilah ini bukan silsilah darah atau nasab darah, bukan. Ini untuk diketahui, ya. Kenapa kita harus bersilsilah? Ada apa ada dasarnya? Di dalam Quran ada. Mana dasarnya? Itu surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu innahu wasilatan wajahidu fisabilillah tuflihun. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah. Jadi bagaimana cara taatnya kita kepada Allah? Cari wasilah. Jadi kalau tanpa wasilah kita tidak bisa taat kepada Allah. Taat itu patuh. Itu yang patuh. Patuh dengan apa? Patuh dengan ajaran dan hukumnya. Kalau tidak ada wasilah, itu tidak bisa patuh kita. Karena kita tidak tahu yang sebenarnya daripada agama itu. Agama itu apa yang sebenarnya? Macam-macam orang menjelaskan definisi agama ini. Ada bilang agama itu keyakinan, kepercayaan, dan lain-lain. Yang sebenarnya agama itu apa? Agama itu adalah alat. Alat apa? Alat seorang hamba mendekati kepada Tuhan. Jadi kegunaan agama yang ada di muka bumi ini hanya satu, yaitu sebagai alat untuk mendekati kepada Tuhan. Tujuan untuk mendekati kepada Tuhan agar tidak timbul niat lagi untuk melakukan perbuatan dosa. Itu. Jadi bila seorang hamba tidak timbul niat lagi untuk melakukan perbuatan dosa, berarti sudah tertegaklah ajaran hukum Tuhan di dalam diri seorang hamba. Bila sudah tertegak ajaran hukum Tuhan dalam diri hamba, maka terciptalah kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh hamba-hamba Tuhan di bumi. Ini daripada misi, daripada agama. Jadi seluruh agama yang ada di dunia ini, di dunia ini, Tuhan sendiri yang mengadakan. Kegunaannya hanya satu, untuk mendekati Tuhan. Tidak ada kegunaan lain. Makanya agama jangan coba-coba dipergunakan yang lain sebagai alat untuk politik, sebagai alat untuk mencari uang, atau sebagai alat lain. Tidak, bahaya. Akibatnya kerusakan yang akan terjadi. Jadi kegunaan agama yang ada di muka bumi ini hanya satu. Apapun agamanya hanya satu kegunaan, yaitu untuk mendekati kepada Tuhan, agar jangan timbul niat untuk melakukan perbuatan dosa.
Jadi kalau seluruh umat di muka bumi ini tidak timbul niat lagi untuk berkeberat, maka terciptalah kedamaian sejahtera bagi seluruh hamba Tuhan. Itulah yang dikatakan hukum. Hukum itu apa? Hukum itu ada pembatas. Pembatas antara hak dan batil. Itu yang dikatakan hukum. Menegakkan hukum. Bagaimana cara untuk menegakkan hukum? Yaitu meninggalkan batil, meninggalkan hak. Bagaimana untuk menegakkan hak? Maka engkaulah zikir kepada Tuhan untuk menyebut nama Tuhan. Allah. Ini yang dikatakan naksabani. Itu yang dikatakan naksabani. Jadi naksa itu adalah tulisan. Palu itu istiqomah. Itu yang dikatakan naksabani. Ya. Ada di dalam Quran dasarnya naksabani ada, yaitu surat Al-Majadalah ayat 22. Ya. Apa yaitu kata bil qulubi iman, tuliskan iman di dalam lubuk hati. Jadi apa yang tulis iman dalam lubuk hati? Ya. Sedangkan rukun iman ini ada 6. Kan itu rukun iman ada 6. Ya. Pengerjaan rukun iman itu berbeda dengan pengerjaan rukun Islam. Kalau pengerjaan rukun Islam itu satu-satu. Kalau rukun iman tidak bisa. Tinggal salah satu saja rukun iman, maka batal iman. Jadi kalau begitu mulai kata mobil qulubi beriman, tuliskan iman di dalam hati. Apa yang ditulis yaitu nyawanya rukun iman. Mana nyawa yang dia? Allah. Jadi bila telah ditulis kalimat Allah dalam lubuk hati ini, maka ruh di dalam lubuk hati kembali berzikir kepada Tuhan, menyebut nama Tuhannya. Jadi bila seorang hamba sudah kekal zikir kepada Tuhan, Tuhan pun kekal kepada hamba. Bila sudah saling kekal antara Tuhan dan hamba, maka mustahil akan lagi untuk timbulnya lagi maka perbuatan dosa. Ini dari visi kita untuk membangun umat, untuk di dalam hal penegakan hukum di muka bumi. Ya. Terciptanya kedamaian, terciptanya kebaikan bangsa kita, terjadinya peradaban ini semua, yaitu jika seorang hamba itu kembali kekal zikir kepada Tuhan.